Brosur adalah suatu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur biasanya berisi tentang penawaran suatu produk ataupun suatu imbauan. Brosur biasanya ditempel di dinding ataupun dibagikan oleh orang-orang tertentu. Ciri-ciri brosur yang pertama menggunakan kertas berukuran A4 atau A5. Lalu yang kedua biasanya ditempel atau dibagikan. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan berbuat sesuatu. Lalu yang keempat, tulisan brosur biasanya lebih banyak. Dan yang kelima, brosur dilengkapi dengan gambar. Adapun macam-macam atau jenis-jenis brosur terdiri dari 3. Yang pertama, brosur tanpa lipat atau biasa disebut flyer. Lalu yang kedua, brosur lipat 2. Dan yang ketiga, brosur lipat 3. Syarat brosur yang baik antara lain. Yang pertama, judul berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan dalam brosur jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami, mudah diingat, serta menarik. Yang keempat, gambar yang ada berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan dalam pemilihan warna. Yang keenam, ukuran tidak melebihi ketentuan. Selanjutnya, cara membuat brosur. Ada beberapa hal atau langkah yang perlu kita perhatikan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, menentukan tema dan ide. Lalu yang ketiga, memilih jenis brosur. Lalu yang keempat, membuat judul yang menarik. Lalu yang kelima, mengatur tulisan. Dan yang keenam, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Untuk lebih jelas mengenai cara membuat brosur, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara atau langkah-langkah dalam membuat brosur. Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini Ibu Nila menyiapkan kertas HVS ukuran yang A4 dan ballpoint atau pulpen. Tetapi anak-anak dapat menyiapkan alat dan bahan lainnya seperti pensil, penghapus, dan pensil warna, karena nanti brosur yang anak-anak buat akan diwarnai supaya lebih menarik. Nah, pertama-tama kita lipat kertas HVS-nya. Di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara membuat brosur lipat 3. Pertama, kita lipat seperti ini. Kita tekuk bagian atas dan bagian bawah kertas. Tetapi untuk bagian tengah jangan dilipat terlebih dahulu ya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah ada titik di atas dan di sini bekas lipatan tadi, kita lipat brosur menjadi 3 bagian yang sama rata. Jadi fungsi lipatan yang di tengah tadi sebagai pusat supaya brosur atau lipatan yang kita buat sama besar. Nah, setelah sudah pas, boleh kita ratakan. Nah, sekarang jika sudah rata, Ibu Nila akan menunjukkan bagian-bagian brosur. Di sini Ibu Nila akan memberikan nomor. Tetapi nanti di brosur anak-anak jangan diberikan nomor seperti ini. Di sini Ibu Nila memberikan nomor supaya anak-anak lebih paham atau lebih mengerti urutan atau penomoran pada brosur. Jadi di sini sudah ada bagian pertama nomor 1, bagian 2-nya di sebelah sini, bagian 3 di sebelah sini, bagian 4-nya di sebelah sini, bagian 5 dan bagian 6. Nah, pertama-tama untuk bagian pertama
di sini Ibu Nila akan memilih tema brosur yang Ibu Nila akan buat. Di sini Ibu Nila memilih brosur bertemakan toko buah lokal. Berarti di sini untuk langkah pertama kita membuat cover. Jadi dalam cover terdapat gambar toko buah misalnya. Sini Ibu Nila gambar, tetapi nanti anak-anak menggambar bagian covernya sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Misalnya jika anak-anak memilih tema toko pakaian lokal, berarti anak-anak menggambar toko tersebut. Ini Ibu Nila andaikan saja sebagai toko buah lokal. Lalu setelah menggambar-gambar utamanya, di sini Ibu Nila juga mencantumkan beberapa foto buah yang dijual di toko buah ini. Toko buah yang Ibu Nila buat dalam brosur ini Ibu Nila namai dengan misalnya toko buah Asri. Nah, di sini tulisannya harus jelas ya anak-anak. Jadi di sini terserah anak-anak boleh menggunakan huruf seperti ini atau huruf kapital. Di sini Ibu Nila coret-coret supaya anak-anak lebih paham, tetapi nanti anak-anak harus membuat secara sungguh-sungguh, bukan dicoret-coret seperti ini. Nah, untuk background bagian pertama diwarnai full warna, misalnya anak-anak boleh mewarnai dengan warna merah, warna kuning, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut pada lembar yang kedua. Di sini pada lembar kedua berisi tentang penjelasan mengenai toko buah Asri. Penjelasan atau kata pengantar. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan seperti sejarah singkat atau barang-barang apa saja yang disediakan di toko tersebut. Di sini Ibu Nila memilih toko buah Asri, berarti toko buah ini menjual berbagai jenis buah lokal seperti pisang, salak, dan lain sebagainya. Begitu juga nanti dengan tema lainnya yang anak-anak pilih. Jadi di sini isinya gambaran singkat saja. Nah, lanjut pada lembar yang ketiga. Pada lembar ketiga di sini anak-anak mengisinya dengan gambar-gambar. Di sini tadi Ibu Nila memilih tema buah lokal, berarti di sini Ibu Nila menggambar berbagai jenis buah lokal. Misalnya ada di sini gambar pisang. Lalu di kotak sebelah sini misalnya gambar salak. Nah, di sini lagi misalnya gambar buah duku. Lalu di sini misalnya gambar buah apel lokal. Lalu di sini lagi misalnya gambar toko buahnya, lingkungannya seperti apa. Nah, nanti anak-anak juga menggambar masing-masing brosur sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Lalu lanjut pada lembar keempat. Di sini pada lembar keempat kita cantumkan nama tokoh tadi. Tadi kan Ibu Nila memilih nama tokohnya toko buah Asri. Berarti di sini setelah menuliskan nama tokoh, kita tuliskan alamat tokoh. Misalnya alamatnya di Jalan Kemiri 3. Misalnya nomor 19. Nah, setelah alamat di sini dicantumkan pula nomor HP. Ini jangan ditulis alamat ya, langsung saja jalan ini. Lalu nomor HP misalnya di sini 08. Setelah menuliskan nomor HP, dituliskan juga alamat email toko. Misalnya di sini alamat emailnya buahasri@gmail.com. Nah, setelah menuliskan alamat email, anak-anak menuliskan media sosial lainnya, misalnya Instagram, Facebook,
dan lain sebagainya. Di sini tetapi hanya gambaran saja ya, berupa coret-coret. Nanti anak-anak membuatnya secara baik atau secara benar. Nah, setelah mencantumkan alamat, terus nomor HP, email, dan media sosial lainnya, di sini anak-anak menuliskan nama atau identitas. Misalnya di sini nama yang pembuat brosur. Setelah nama pembuat brosur, diberi instansi atau alamat. Karena anak-anak bersekolah di SD Marsudirini, berarti di sini ditulis SD Marsudirini 78. Nah, ini bagian yang keempat. Bagian keempat juga diberikan full warna seperti pada bagian lembar pertama, karena bagian lembar pertama dan lembar keempat merupakan yang nampak depan dan nampak belakang. Jadi untuk yang lembar lainnya tidak perlu diberi full warna, tetapi untuk tulisannya boleh diwarnai. Sekarang lanjut pada bagian yang kelima. Nah, untuk bagian yang kelima di sini anak-anak menggambarkan jenis buah secara spesifik. Untuk tema yang Ibu Nila pilih tadi kan jenis-jenis buah, berarti di sini jenis buahnya misalnya pisang. Di sini juga dicantumkan harga. Supaya orang-orang bisa melihat harga masing-masing buah itu berapa. Di sini misalnya harga pisang, harganya misalnya 10.000. Lalu yang kedua misalnya salak, harganya misalnya 15.000. Dan seterusnya. Di sini anak-anak menuliskan sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Lalu sekarang lanjut pada lembar ke-6. Di sini pada lembar ke-6 anak-anak boleh mencantumkan produk lainnya ataupun fasilitas lainnya tergantung tema yang anak-anak pilih. Karena di sini Ibu Nila memilih tema tentang buah lokal, jadi di toko buah lokal ini disediakan juga misalnya produk lainnya. Misalnya produk lainnya itu ada jus buah, ada salad buah, ada es buah, dan lain sebagainya. Intinya di sini untuk lembar ke-6 merupakan lembar pendukung. Misalnya jika di sebuah toko atau restoran makanan, fasilitas yang disediakan misalnya kolam renang, lalu misalnya disediakan fasilitas televisi dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan cara membuat brosur ini, Ibu Nila yakin anak-anak kelas 6 pasti sudah paham. Untuk itu, anak-anak diharapkan membuat brosur dengan baik dan membuat brosur yang menarik, serta jangan lupa untuk diwarnai. Setelah menonton video ini, anak-anak boleh mencoba membuat brosur. Dan semoga dengan adanya video cara membuat brosur ini, anak-anak semakin paham bagaimana membuat brosur yang baik dan benar. Sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan.